Wow, judulnya ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu guru belajar semua, sekadar informasi bahwasannya Ananda Fidela adalah siswi kelas 8 SMP swasta Sultan Iskandar Muda. Hadirin sekalian, inilah dia tampilan dari Ananda Fidela. Selamat pagi Bapak Ibu guru tersayang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fidela Dominik Hutapea, bersekolah di SMP swasta Sultan Iskandar Muda, Medan. Kali ini Fidela akan menceritakan sebuah dongeng. Kebetulan dongeng yang akan Fidela bawakan adalah dongeng yang sama yang saya bawakan untuk mengikuti Provinsi Sumatera Utara dalam ajang FLS 3N tahun 2025. Dalam kesempatan yang baik ini, Fidela mohon doa dan restu Bapak Ibu guru semuanya agar Fidela dapat mewakilkan Provinsi Sumatera Utara dalam ajang FLS 3N nasional dan membanggakan nama Kota Medan. Terima kasih. Nah, dongeng Fidela berjudul Ring Gembira Dunia yang Lupa Tertawa. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di antara hiruk pikuk kota Medan yang ramai, hiduplah seorang gadis SMP bernama Rasha. Halo, Bapak Ibu guru semuanya. Namaku Rasha. Aku tidak suka dengan keributan. Kalau di sekolah, aku selalu menyendiri karena aku tidak punya teman. Kalau di rumah, aku suka sekali duduk di bawah pohon kebanyak sambil membaca buku-buku yang aku pinjam dari perpustakaan sekolahku. Namun, jauh di lubuk hatiku ada perasaan yang mengganjal. Rasanya seperti rindu. Tapi aku tidak tahu rindu kepada siapa. Saat jam pulang sekolah, Rasha pergi ke perpustakaan sekolah yang sepi. Ia menyusuri rak buku yang paling belakang, yaitu bagian buku fiksi. Jari-jarinya menyentuh buku-buku yang berdebu karena tidak pernah dibaca. Lalu, mata Rasha tertuju pada satu buku hijau berjudul Pintu ke Rimba Gembira. Tanpa berpikir panjang, Rasha
sambil memakai topi. Dan seekor harimau berbulu pelangi sedang duduk dengan santai sambil meminum teh dari tempurung kelapa. Rasha, akhirnya kamu datang juga. Perkenalkan, aku si harimau Ria. Selamat datang di Rimba Gembira. Rasha hampir tertawa melihat kelakuan si harimau Ria. Sekarang dia sudah paham alasan hutan tersebut dinamakan Rimba Gembira. Oh iya Rasha, kami memerlukan bantuanmu. Rimba Gembira bagian utara sedang kehilangan satu keceriaan mereka seperti dulu lagi. Tapi aku tahu siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Seorang manusia yang selalu menyendiri dan tidak pernah tersenyum. Dan manusia itu adalah kamu, Rasha. Dan harimau yang itu pun mengajak Rasha berkeliling ke Rimba Utara. Tapi aku kan tidak pernah tertawa. Itu sebabnya, Rasha. Kamu pasti bisa membuktikan pada mereka bahwa tawa dan senyum yang sudah lama hilang pasti bisa ditemukan kembali. Jangan berputus asa, Rasha. Rasha pun setuju dan mengajak hewan di Rimba Utara untuk bermain bersama. Mereka malah kesenangan dan tertawa bahagia bersama-sama. Dan untuk menghibur hewan-hewan di Rimba Utara, Rasha memainkan sebaik melodi. Maklum ya, Bapak Ibu Guru, kalau permainan musiknya tidak terlalu paten, masih pemula. Seketika itu, langit berubah menjadi lebih cerah. Bunga-bunga bermekaran dan pelangi yang sudah lama tidak nampak muncul. Bukan satu loh, tapi satu, dua, tiga pelangi. Dan pohon kebanya perlahan-lahan tumbuh kembali. Harimau Ria menatap Rasha dengan terharu dan berkata, Terima kasih ya Rasha karena telah menyelamatkan Rimba bagian utara ini. Pohon kebaya dan hatimu sendiri. Teruslah tersenyum, Rasha. Rasha merasakan hatinya jadi lebih ringan dan juga gembira. Seketika itu, pintu menuju dunia nyata muncul. Rasha pun berbalik kepada teman-teman rimbanya. Sampai jumpa teman-teman. Kalau kalian membutuhkanku, panggil saja ya. Rasha kembali ke dunia nyata. Dia melihat langit menjadi lebih biru, orang-orang jadi lebih ramah. Bapak Ibu Guru semuanya, mana nih senyum terbaiknya? Tunjukkan sama Rasha dong. Cakep. Namun Rasha menyadari kalau ternyata aku yang mulai berubah ya. Di kelas, teman-teman Rasha pada kaget melihat perubahan Rasha. Sekarang Rasha berani untuk mengutarakan pendapat dan
Videla,